Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Deweningsih, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, program studi pendidikan matematika Universitas Islam Malang. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran inovatif rencana aksi 1 di kelas 10 reguler dan model pembelajaran proyek listening untuk materi sifat-sifat eksponen. Perkenalkan dosen bimbing saya yaitu Bapak Dr. Yayan Erik Setiawan MPD dan guru pamong saya yaitu Bapak Heri Prianto MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Bayu Prasetyo Bowo, Dame Fitri Maranglaini, Kevin Atesorika, Muhammad Raihan. Hadir. Jadi kalian di pertemuan pertama kemarin kalian sudah bagaimana cara membuat proyek dengan waktu maksimal, ya bagaimana itu. Lalu kalian juga mengenai sifat-sifat eksponensial, ya. Kemarin juga saya sudah membuat bagaimana cara pembuatan media, ya, pembuatan media yang tentang sifat-sifat eksponensial. Itu yang pertama, ya, pertama. Singkat ya, anak-anak. Lalu bagaimana cara kalian mendesain proyek, ya, mencari informasi tentang sifat-sifat eksponen dan contohnya. Sudah kalian cari pada tahun pertemuan yang pertama. Terakhir, yang pertama itu ya penutupan itu saya berikan dengan ini saya ambil mengenai virus COVID pada tahun 2020 itu dunia dihadapkan dengan wabah virus COVID, ya, COVID-19 yang menyebar di seluruh negara di dunia, di Indonesia, di Indonesia. Lalu kasus penularannya COVID itu adalah 19, ya, itu cukup tinggi anak ya. Yang kedua pangkat nih 16 dan seterusnya juga 2 kali 2 kali 2 itu 2 pangkat 4. Jadi kesimpulannya, ya, berubah status nyawa yaitu mengikuti fungsi eksponensial n sama dengan 3 pangkat x pangkat 2, ya, n 6x, dimana n adalah sisa masa seperti berikan di pertemuan yang pertama yaitu kalian lihat sudah saya berikan. Langsung ke pertemuan yang pertama sudah selesai. Pertemuan kedua kalian juga sudah mulai mempresentasikan bagaimana kalian membuat desain, ya, mengenai anak-anak media ajar mengenai sifat-sifat eksponensial, ya, melalui apa kemarin medianya? Iya, melalui aplikasi kan? Jadi ada pertemuan sebelumnya kalian juga sudah mengonsultasikan kepada Bu Sari, ya. Ini diisi, ya. Yang fase 5 dan fase 6 Kan di dalam Canva, ya. Makanya nanti ukurannya berapa itu berhubungan dengan apa itu? Yaitu sifat-sifat eksponen, ya. Terus ini Bu, untuk susunannya ini apa bagaimana ya untuk pengerjaannya? Ya, jadi nanti ya sampai nanti misalnya ini ada pertanyaan ada 6, ya. Jadi yang nomor 1 ya sampai nomor 5 ini nanti saya tuangkan ya dalam bentuk Canva, ya, sesuai dengan apa itu misalnya saya nanti membuat kayak misalnya sesuatu yang menarik, ya, nanti kalau yang menarik itu karena menjadikan project ini kan kita pakai di JBL jadi proyek listening, jadi ini nanti sampai harus menarik sampaikannya. Berarti terus untuk yang berapa ukuran virus ini kan berarti kita harus menggunakan mikroskopi. Ya betul. Nanti sampai nggak tolong pinjam ke apa itu biologi ada di ruangan biologi, ya. Nanti minta tolong pinjam. Lalu yang keenam ini tuliskan sifat eksponen digunakan. Nah, ini sampai bisa mencari dengan kelompoknya. Ya. Oh, yang sifat-sifat ini tadi apa aja? Ya nanti ditambahkan
yang materi-materi yang kemarin-kemarin yang mengenai eksponen, ya itu kan ada sifat-sifat eksponen, dan sampai langsung tuangkan di dalam Canva semuanya pasti kalian bisa. Ya. Ada lagi? Sudah, terima kasih. Ya. Ibu saya ini mau konsultasi tentang hasil kerja kelompok kami. Jadi yang kelompok 1, apakah betul bisa begini? Ya, sudah baik, bagus, tinggal penempatannya ya. Jadi nanti untuk soal 1 sampai nomor 1 sama 1 sama 2 ya sama 3 ini nanti jadikan 1 sehingga nanti jelas pada waktu pada waktu kalian presentasi nanti. Jadi seorang itu nanti mendengarkan itu jelas dan di sini tahu ya mana poin nanti yang akan dijelaskan gitu. Jadi ini temannya tidak bingung gitu. Jadi nanti sampai tinggal menambahi ya bentuk-bentuk sifat eksponen. Bisa nanti sampai mencari ya materi yang ada di kelas 10 dulu. Maksudnya saya awal kelas 10 ya, semester dulu yang awal itu bisa dari sifat-sifatnya itu. Jadi sampai tambah sifat-sifat eksponen itu. Oke? Ya. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Nanti kalau misalnya ada yang kelompok lain presentasi, kalian nanti boleh refleksi atau bertanya ya, benar atau yang tidak dimengerti pada waktu nanti kelompok lain presentasi. Oke, saya lihat kalian ada yang kurang ya. Presentasikan materi kesannya kelompok. Sampai kata materi sifat-sifat eksponensial ya. Sampai diajar nanti kalian kelompokmu nanti saya tugas untuk maju ke depan ya. Kelompok aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk pertama kali, kita perkenalkan nama saya Darin sebagai ketua kelompok sekaligus moderator. Saya Zaskia Safitri sebagai sekretaris 2, yakni ketika kumpulan virus SARS-CoV-2 setelah dilakukan pembesaran dengan mikroskop melakukan pembesaran hingga dekat pada mata telanjang. Virus sayangnya yakni ukuran virus SARS-CoV-2 adalah 6 kali 10 pangkat min 8. Untuk selanjutnya, soal nomor 3, dengan 11 gelas silia pembesaran dilakukan 6 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali, dan selanjutnya. Untuk baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai soal nomor 1 hingga nomor 6. Apakah ada pertanyaan? Setelah diperiksa dengan mikroskop, gimana penggunaan sifat eksponensial? Oke, masih digunakan dalam bidang lain. Terima kasih. Dari mana ada eksponensial dan siapa yang pertama kali membuat sifat-sifat eksponensial tersebut? Terima kasih. Untuk selanjutnya, kita masih ada. Ya, silakan. Saya belum begitu memahami tentang pembuktian sifat yang 7. Apakah dijelaskan kembali caranya? Ya, nanti saya jelaskan. Terima kasih atas kesempatan pertanyaannya. Kami akan mengakhiri. Jadi, bilangan berpangkat ditentukan oleh Jos Naber pada 1550 sampai 1617. Naber merupakan seorang bangsawan dari Mexico, Skotlandia, yang juga merupakan penemu dari bilangan logaritma yang memiliki hubungan dengan bilangan eksponen atau berpangkat. Jos Naber menyadari bahwa 2 hasilnya 8. Atau 8. Bilangan eksponen digunakan dalam matematika untuk memudahkan perhitungan dalam bentuk pangkatan bilangan. Untuk pengertian yang kedua akan dibacakan oleh Evan Yasari. pengertian yang kedua yakni bilangan eksponen adalah angka yang digunakan untuk menggambarkan kepangkatan suatu bilangan. Bilangan eksponen terdiri dari 2 bagian utama, dasar base dan eksponen.
per B pangkat N. Ini berasal dari A pangkat N, A pangkat B, A per B pangkat N itu sama dengan A per B kali A per B kali A per B sampai dengan suku ke N, suku yang diminta itu sendiri. Sampai A per B ini adalah suku ke N yang diminta itu sendiri. Ini perbandingan ini itu sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak suku ke N per B kali B kali B kali B sebanyak suku ke B. Jadinya jika disederhanakan yaitu A pangkat N per B pangkat N. Terima kasih. Campur yang luar biasa. Yang paling tepat tadinya apa kira-kira? Kan ya, kira-kira apa ya? Seru untuk apa? Oke, silakan. Jadi saran dari kegiatan belajar selanjutnya itu yang lebih seru itu nggak hanya pakai Canva saja, mungkin bisa media yang lainnya yang lebih seru lagi. Terus juga nggak hanya seperti gambar saja, bisa dibuat video atau yang ada gerak-geraknya itu kan lebih kita nggak monoton dan nggak ngantuk kalau belajar. Mungkin ada kalian di sini menpresentasikan hasil kerja proyek kalian. Di sini sampai dari kesulitannya ya, sampai menjelaskan di situ tidak ada di kelas, bisa di ruang guru, kadang juga ada di ruang tertentu ya. Dan cuma 3 juga kalian sudah di sini kondisikan kembali ya, kira-kira mana yang di sini perlu ditambah ya, atau di sini perlu untuk modifikasi model Canva yang lain itu ya nak ya, pakai yang metode yang lain ya, itu sudah kalian lakukan dengan baik ya, sampai dalam jawaban dari tes matematik dari saya ya, sebisanya, seingatnya ya. Jadi dari mulai sudut pertama A pangkat N kali A pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N ya, bukan beda kan dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan di sampai yang materi yang kelima ini. Sifatnya nanti mau bagaimana ya, disampaikan kepada tadi B pangkat N. Bagaimana B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena yang namanya N-nya bilangan 12. Oke. Yang ketujuh ya sama. Jadi nanti N per A pangkat N gimana anak? Dikalikan P. Ini soal yang pertama, kedua dan ketiga sama ini. Tadi sifat-sifat itu bisa soal sini. Ya, ini nanti dari ngetes seperti ini beberapa jawaban sudah memahami dari sifat-sifat ya. Nanti ya kita aplikasikan, kita belajarnya pakai cara mendalam di pertemuan selanjutnya ya. Nanti kita juga akan nanti atau begini menggunakan definisi mengenai sifat-sifat. Setelah sifat-sifat ada fungsi eksponensial dengan tanpa menggunakan itu dengan dulu. Jadi nanti kita belajar mengenai fungsi apa sebenarnya eksponensial ya. Oke, ini ada pertanyaan ini mungkin reaksinya. Mohon maaf ya. Saya akan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.